Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, antrean kendaraan terjadi di pintu keluar tol Palimanan. Kepadatan terjadi karena polisi memberlakukan sistem one way atau satu arah dan mengalihkan sejumlah kendaraan ke jalur arteri. Polisi menutup akses kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta di kilometer 189 pintu keluar Palimanan, tol Palimanan Kanci, Kamis siang. Kendaraan menuju Jakarta melalui jalur arteri via Indramayu, Karawang, Bekasi, dan Jakarta. Kondisi ini saudara dilakukan untuk mempersiapkan kebijakan satu arah dari kilometer 70 hingga tol Kali Kangkung, Semarang. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah masih terpantau ramai lancar. Antrean kendaraan mobil pribadi dari arah Jakarta ke Semarang atau exit gerbang tol Kali Kangkung hanya berisi 5 hingga 7 antrean saja. Sementara hingga pukul 3 sore tadi, gardu pembayaran dari arah Semarang menuju Jakarta masih dibuka. Saat ini gerbang tol Kali Kangkung membuka 9 gardu pembayaran keluar dan 4 gardu pembayaran masuk. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, bus angkutan umum, dan truk logistik. Lalu seperti apa situasi arus mudik di tol Kali Kangkung, Jawa Tengah? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juga juru kamera Jeberi Roy. Ginawi, seperti apa situasi di sana? Apakah mulai terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan siang tadi, Ginawi? Ya, Cynthia dan juga saudara, di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan ini tidak banyak, sekitar 5 hingga 10 kendaraan yang antri di gardu pembayaran gerbang tol Kali Kangkung. Perlu diketahui juga bahwa ini bertambah satu gardu exit dari arah Jakarta ke arah Semarang, berarti ada 10 gardu pembayaran dari arah Jakarta menuju ke Semarang, sedangkan dari arah Semarang menuju ke Kendal ataupun menuju ke Jakarta ini berkurang menjadi 2 gardu pembayaran. Kalau dari rata-rata kendaraan yang kami pantau dari pagi tadi hingga sore hari, ini memang dari pagi hingga siang hari sekitar 1.000 hingga 2.000 kendaraan per jamnya. Kemudian sampai pada sore hari ini sekitar 2.500 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang seperti itu. Sedangkan dari arah sebaliknya, dari arah Semarang menuju ke arah Kendal ataupun menuju ke arah Jakarta berkurang dari 700 kendaraan, sekarang berkisar 500 hingga 700 kendaraan. Kalau berbicara tentang skema one way yang sudah dilakukan di tol Cikatama begitu dari jam 2 siang tadi, ini sampai sekarang masih belum terlihat adanya penumpukan kendaraan begitu, Cynthia. Karena kalau kita prediksi dari perjalanan tempuh dari tol Cikatama menuju gerbang tol Kali Kangkung ini berkisar sekitar 8 hingga 10 jam waktu tempuh perjalanan, dipotong waktu istirahat ketika maghrib ataupun sholat raweh. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi tumpukan kendaraan sekitar jam 10 hingga jam 12 malam seperti itu. Kalau dari jumlah sendiri, kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju ke Semarang ini memang terjadi peningkatan, namun masih belum signifikan begitu. Dari hanya 2.000 kendaraan per jam menjadi meningkat 2.500 kendaraan per jamnya. Sehingga melihat situasi ini masih tergolong ramai lancar, sehingga skema one way lokal belum diberlakukan dan skema sterilisasi juga masih diberlakukan. Sehingga skema-skema itu masih menunggu situasi terkini dari gerbang tol Kali Kangkung sendiri. Kalau bisa dilihat di belakang saya, ini bisa saya gambarkan, ini yang melintas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi seperti itu. Hanya ada bus pengangkut umum, hanya beberapa, kemudian juga masih ada truk pengangkut logistik yang sesekali lewat, seperti itu, Cynthia. Jurnalis Kompas TV Gina Wirana melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Ginawi.
Saudara, Kompas TV punya posko mudik yang berada di lokasi rest area kilometer 72A Purbalenyi, rest area kilometer 166 Cipali, dan di Pelabuhan Merak. Ada berbagai macam layanan yang dapat digunakan pemudik untuk beristirahat. Lamanya durasi mengemudi di jalan saat mudik dapat membuat pemudik menjadi pegal, nyeri sampai kaku, bahkan bisa kram otot. Nah, gimana caranya biar pemudik tetap nyaman? Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama pemudiknya. Halo Pak, mau mudik kemana nih Pak? Saya dari Bogor mau ke Semarang nih Mbak, udah nyetir 5 jam, capek Pak. Wah, lama ya. Persiapannya apa aja Pak sebelum mudik? Yang pasti ngecek mobil sebelum jalan, siapin obat-obatan pribadi, dan nggak lupa nih Mbak, siapkan salon pas untuk pegel dan nyeri otot biar nyaman di jalan. Dan saya juga udah pakai nih Mbak, di kaki nih salon pas nih yang varian hot, bikin otot jadi lentur lagi. Jadi nggak harus sering berhenti. Istri saya juga pakai tuh Mbak, yang salon pas putih buat hilangkan pegal dan biar nggak masuk angin. Oke, terima kasih Pak. Baik saudara, di perjalanan tidak hanya mesin yang harus sempurna, tapi tubuh juga harus dijaga. Karena otot yang kaku bisa menjadi kendala. Tetap hati-hati di jalan, sampai jumpa.